Selamat pagi teman-teman mahasiswa, salam bahagia selalu. Sampai pada pertemuan kita yang ke-10 tentang 3 ciri keberadaan. Dan berikut akan kita bahas bersama-sama materi berikut ini. 3 ciri keberadaan atau being. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman mahasiswa kita sudah membahas bahwa terdapat 2 aspek realitas dalam Buddhisme, yaitu kausalitas dan fenomena yang terjadi secara bersyarat. Bahwa segala yang ada di alam semesta ini semuanya sudah tercakup oleh hukum sebab akibat atau paticca samuppada yang menerangkan muncul dan lenyapnya daripada segala sesuatu. Kemudian selanjutnya sebagai akibat langsung dari teori kausalitas ini, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah bersifat, yang pertama adalah tidak kekal atau anicca, yang kedua adalah tidak memuaskan atau dukkha, dan tidak berinti atau anatta. Di sini dapat diuraikan bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, tetapi bukan dalam arti yang hanya muncul sesaat, tetapi karena mereka memiliki ciri muncul, yaitu upada dan hancur atau waya. Atau dalam arti kata lain bisa diartikan sebagai di sini ada sebuah proses atau berproses, atau ada masa atau saat berproses sebelum dia hancur. Jadi apapun yang dilahirkan atau muncul dipandang sebagai sesuatu yang tidak kekal, karena pasti akan hancur ataupun hilang. Dengan kata lain, ketidakkekalan merupakan sinonim dari kemunculan dan kehancuran, atau kelahiran dan kepunahan. Dalam Sutta Sutta, dalam kitab Samyutta Nikaya, terdapat syair bahwa badan ini terdiri dari 4 unsur utama yang ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, ataupun 100 atau lebih tahun. Dari uraian syair tersebut bahwa hal ini merupakan sebuah pendapat empirik tentang adanya perubahan. Hal ini bukan merupakan hasil pencarian secara metafisik atau intuisi mistik, tetapi sebuah penilaian langsung berdasarkan penyelidikan dan analisis yang dibangun di atas pemikiran yang tak terbatas dan memiliki landasan empirik murni. Berdasarkan kenyataan akan ketidakkekalan dunia, dapat dipahami bahwa segala sesuatu juga tidak memuaskan atau dukkha. Kemudian kata dukkha dipakai secara beraneka ragam untuk menunjukkan atau mengungkapkan sakit, penderitaan, nyeri, dan sebagainya. Atau diartikan sebagai saat tertentu dalam konteks tertentu. Tetapi untuk konteks lain, sebagai contoh, kelima kelompok kehidupan atau kanda juga dikatakan sebagai dukkha, dan juga yang diartikan atau hal inilah yang diartikan sebagai tidak memuaskan dalam bentuk yang lebih luas. Namun berdasarkan hal tersebut, oleh beberapa pihak hal ini justru disalahartikan atau terjadi salah penafsiran atau anggapan yang berlebihan dan memandang bahwa Buddhisme adalah bersifat pesimistik, sebuah justifikasi yang terlalu cepat dan tidak dilandasi oleh penelusuran yang lebih lanjut. Hal itu dapat diuraikan bahwa Buddhisme sebenarnya tidak pernah mengingkari adanya kepuasan yang dapat diperoleh dari benda-benda atau hal-hal duniawi. Tetapi walaupun kepuasan ini tidak diingkari, tetapi dia menitik beratkan pada kenyataan bahwa kepuasan itu pada umumnya diikuti oleh akibat yang buruk atau berbahaya. Bahwa pada dasarnya sifat manusia selalu menginginkan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Padahal segala sesuatu yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan itu ternyata bersifat tidak kekal. Kebahagiaan dan kepuasan yang diturunkan atau diperoleh dari benda-benda atau hal-hal duniawi yang tidak kekal tersebut
hanya dapat bertahan sebentar saja, karena hal itu tidak dapat atau oleh karena itu hal tersebut tidak dapat memenuhi harapan manusia, yaitu sesuatu yang kekal dan abadi. Dan akibatnya terjadilah penderitaan baginya. Maka dalam analisis sesungguhnya, benda-benda atau hal-hal yang diharapkan dapat memberikan kepuasan tersebut sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak memuaskan. Dengan demikian, penderitaan manusia adalah sebagai bentuk akibat dari keterikatan atau kemelekatan pada benda-benda atau hal-hal duniawi yang tidak memuaskan itu. Maka analisis sebenarnya bahwa Buddhisme adalah bukan sebagai sebuah pesimistik, tetapi adalah sesuatu yang realistik. Maka dari orang tersebut akan membawa kita kepada ciri keberadaan yang ketiga, yaitu tanpa iti atau anatta. Jadi teman-teman mahasiswa, telah diuraikan pada pertemuan sebelumnya bahwa konsepsi Upanishad tentang diri yang kekal atau Atman merupakan hasil dari penafsiran rasional yang dari pengalaman yang mistik, khususnya bagi mereka yang menganut tradisi kaum Aryan. Hal tersebut atau konsep daripada tradisi kaum Aryan tersebut menurut Sang Buddha bahwa perilaku manusia dalam pandangan terhadap kehidupan ditentukan oleh beberapa naluri seperti keinginan untuk hidup atau jivitukama, keinginan untuk menghindari kematian atau amaritukama, keinginan untuk bahagia atau sukakama, dan keinginan untuk menghindari dari penderitaan atau dukkha patikula. Kemudian selanjutnya sebuah pertanyaan muncul berkaitan dengan pernyataan tersebut. Jadi apakah diri, roh atau jiwa itu identik dengan badan atau sarira? Dan apakah diri itu berbeda dari badan? Jadi menurut analisa Sang Buddha bahwa apakah diri adalah identik dengan badan atau berbeda dengan badan merupakan sebuah kesatuan metafisik. Disebutkan kesatuan metafisik karena sama sekali tidak terbuktikan baik melalui persepsi indria ke dalam pengalaman atau awiyasa. Jadi apa saja yang dipandang merupakan pengalaman mistik tidak dapat memberikan kepada kita pengetahuan tentang diri yang transendental, dan oleh karena itu adalah suatu kesatuan metafisik yang tak terbuktikan. Teori tanpa inti juga dipandang sebagai jalan tengah antara dua ekstrim, yaitu eksternalisme dan anihilasionisme. Dengan menolak suatu atau tentang diri yang kekal, Sang Buddha merumuskan atau menguraikan dengan hukum kausal untuk menjelaskan kesinambungan, sehingga ketanpa intian merupakan sinonim dari kausalitas. Dan sebenarnya teori ini juga merupakan suatu hal yang sangat sulit dipahami atau tidak mudah untuk dipahami, tetapi Sang Buddha mencoba untuk menguraikan melalui hukum kausalitas atau paticca samuppada yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan teman-teman mahasiswa, materi ini sekali lagi bersumber dari David Kalupahana tahun 1986, The Principle of Buddhism Psychologies. Namun teman-teman dapat mengembangkan atau mencari sumber referensi lain sebagai bahan pengayaan dari sumber lain. Nah, demikian teman-teman mahasiswa mengenai 3 ciri keberadaan yang pada intinya adalah tentang keberadaan atau being itu menurut konsep Buddhism dipengaruhi atau memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah anicca, yang kedua adalah dukkha, dan yang ketiga adalah anatta. Jadi segala suatu keberadaan yang ada di alam semesta ini dicengkeram oleh 3 aspek tersebut, ya, bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, dan karena tidak kekal dia akan menimbulkan atau memunculkan atau membawa akibat derita tidak memuaskan, dan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah tidak ada inti atau tidak memiliki inti yang kekal. Dan teman-teman mahasiswa, saya ucapkan selamat belajar,
Salam sehat dan bahagia. Sugiyoto, Namo Buddhaya.